Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Aceh Proni Hamdani SPD MPD selaku dosen mata kuliah media dan sumber pembelajaran SD dan teman-teman saya yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiratan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi mengenai media dan sumber pembelajaran berbasis augmented dan virtual reality. Sebelum memasuki materi tersebut, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 7. Ada Widiana Aragilika dengan MPM 20506037, Tri Asyif Palestari dengan MPM 2050606159, Dian Mayasari dengan MPM 20606163. Saya sendiri Putri Dwi Karla dengan MPM 2050606166. Dan yang terakhir ada Muhammad Fikri Maulana dengan MPM 19506142. Baik, langsung saja. Materi yang pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri. Pembahasan 1. Pengertian augmented. 2. Pemanfaatan augmented reality sebagai media pembelajaran. 3. Cara kerja augmented reality. 4. Apa itu virtual reality? 5. Penerapan virtual reality bidang pendidikan. Dan yang terakhir, perbedaan virtual reality dan augmented reality. Pengertian augmented reality. Augmented reality merupakan aplikasi penggabungan dunia nyata dengan dunia maya dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi yang diproyeksikan dalam sebuah lingkungan nyata dalam waktu yang bersamaan. Augmented reality sering juga disebut dengan realitas tertambat. Aplikasi ini sering diterapkan dalam sebuah game. Ronald T. Azuma 2008 mendefinisikan augmented reality sebagai penggabungan benda-benda nyata dan maya di lingkungan nyata, berjalan secara interaktif dalam waktu nyata, dan terdapat integrasi antar benda dalam 3 dimensi, yaitu benda maya integrasi dalam dunia nyata. Penggabungan benda nyata dan maya dimungkinkan dengan teknologi, tampilan yang sesuai, interaktivitas dimungkinkan melalui perangkat-perangkat input tertentu, dan integrasi yang baik memerlukan penjelasan yang efektif. Materi yang kedua akan dipaparkan oleh Tri Asyifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Asyif Lestari dengan NPM 2050606159. Nah, di sini saya akan membacakan materi yang kedua, yaitu pemanfaatan augmented reality sebagai media pembelajaran. Pemanfaatan media pembelajaran dengan augmented reality sangat bermanfaat dalam meningkatkan proses belajar serta minat peserta didik dalam belajar, karena dalam augmented reality ini sendiri memiliki aspek-aspek hiburan yang dapat meningkatkan minat peserta didik dalam belajar dan bermain serta memproyeksikannya secara nyata dan melibatkan interaksi seluruh panca indera peserta didik dengan teknologi augmented reality ini. Hal ini disebabkan karena augmented reality memiliki karakteristik serta fungsi yang hampir sama dengan media pembelajaran, yaitu berfungsi menyampaikan informasi antara penerima dan pengirim atau pendidik dengan peserta didiknya. Nah, dalam proses pembelajaran dapat memberikan rangsangan motivasi serta ketertarikan dalam pembelajaran. Selanjutnya, penggunaan augmented reality ini sangat berguna untuk media pembelajaran yang interaktif dan nyata, serta secara langsung oleh peserta didik. Selain itu, media pembelajaran menggunakan augmented reality dapat meningkatkan minat peserta didik dalam belajar,
karena sifat dari augmented reality ini yang menggabungkan dunia maya yang dapat meningkatkan imajinasi peserta didik dengan dunia nyata secara langsung. Pemanfaatan media pendidik menggunakan augmented reality ini dapat merangsang pola pikir peserta didik dalam berpikiran kritis terhadap suatu masalah dan kejadian yang ada pada keseharian. Karena sifat dari media pendidikan adalah membantu peserta didik dalam proses pembelajaran dengan ada atau tidak adanya pendidik dalam proses pendidikan. Nah, materi yang ketiga yaitu cara kerja augmented reality. Pada dasarnya, prinsip kerja augmented reality ini adalah pelacakan atau tracking dan rekonstruksi atau reconstruction. Pada mulanya, marker dideteksi menggunakan kamera. Cara deteksi dapat melibatkan berbagai macam algoritma, misal edge detection atau algoritma image processing lainnya. Data yang diperoleh dari proses pelacakan digunakan dalam rekonstruksi sistem koordinat di dunia nyata. Di samping menambahkan objek ke dalam lingkungan nyata, augmented reality ini juga dapat menghilangkan objek nyata dalam bentuk virtual dengan menutupi objeknya tersebut dengan desain grafis sesuai lingkungannya. Maka objek nyata akan tersembunyi dari pengguna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Maulana, NPM 19506142. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian virtual reality dan penerapan virtual reality dalam bidang pendidikan. Yang pertama, pengertian virtual reality. Virtual reality adalah salah satu aplikasi dari teknologi multimedia yang memiliki kelebihan dalam mendeskripsikan sebuah keadaan atau sebuah objek, di mana visualisasi yang ditampilkan tidak hanya dapat dilihat dari sudut pandang saja, namun dapat dilihat dari segala sudut. Karena memiliki 3 dimensi visual, sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan lingkungan yang disimulasikan oleh komputer. Argumen reality merupakan kebalikan dari virtual reality, di mana model atau objek sengaja ditambahkan ke dalam dunia nyata. Virtual reality dipahami sebagai simulasi komputer interaktif yang dapat mempengaruhi indera penggunaan, bahkan menggantikan satu atau lebih dari indera manusia, sehingga penggunaan larut dalam lingkungan simulasi. Secara bahasa, virtual reality berarti keadaan nyata atau ide yang dimasukkan ke dalam dunia maya atau memvirtualkan objek nyata atau ide yang tetap memperhitungkan sifat-sifat fisikanya. Oleh karena itu, harus dibedakan dengan 3D yang terdapat pada film atau game, karena tidak memperhitungkan data dan kondisi fisik dari objek yang berada di dalamnya. Kemudian sebuah VR pasti memperhitungkan aspek ergonomis dan aspek antropometri. Kemudian selanjutnya itu penerapan virtual reality dalam bidang pendidikan. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama tahun 2016, kemajuan signifikan dicapai dalam perkembangan perangkat virtual reality yang mendalam, yang menyebabkan cara berpikir baru tentang kemungkinan untuk memanfaatkan teknologi ini di dalam pendidikan. VR tentunya tidak akan mengambil alih dasar keseluruhan untuk pendidikan, akan tetapi justru melengkapinya. Ini merupakan tools atau alat yang efektif. VR sendiri didasarkan pada indera penglihatan, pendengaran, dan sentuhan, serta Feina dan OTT menekankan bahwa untuk pendalaman yang lengkap dalam lingkungan virtual, kelima indera harus dilibatkan, namun fokus utamanya adalah penglihatan dan pendengaran. VR sendiri untuk pendidikan juga memungkinkan pengguna untuk berbagi emosional yang biasanya sulit dialami di luar kelas. Penerapan teknologi VR ini dalam dunia pendidikan berbasis teknologi sudah mulai diterapkan. Banyak sekali macam-macam teknologi yang mulai masuk pada dunia pendidikan, contohnya saja teknologi VR. Teknologi ini dapat digunakan untuk menunjang pendidikan serta meningkatkan efektivitas belajar siswa. Misalnya, teknologi VR dapat digunakan dalam proses belajar matematika yang berkaitan dengan topik pembahasan geometri.
Dengan teknologi VR, siswa dapat bereksperimen menemukan berbagai objek yang ada di sekitarnya. Teknologi VR juga bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran biologi, yakni pemodelan proses pembelahan sel. Selain itu, teknologi VR juga dapat digunakan untuk pembelajaran lain yang kompleks dan sulit tentunya untuk dilakukan secara nyata. Terima kasih. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiana Argilika dengan NPM 205060137. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi, yaitu virtual reality memiliki beberapa manfaat bagi pendidikan, antara lain yang pertama, teknologi yang menggunakan grafik 3 dimensi, sehingga seakan-akan pengguna merasakan sensasi berinteraksi dengan lingkungan nyata. Kemudian yang kedua, membantu siswa memvisualisasikan materi-materi pembelajaran abstrak menjadi lebih mudah untuk dipahami. Yang ketiga, sebagai media pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan. Lalu, yang keempat, meningkatkan minat siswa dalam proses pembelajaran. Yang kelima, meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian yang keenam, membantu siswa dalam melakukan praktikum. Selanjutnya, materi yang keenam mengenai perbedaan augmented. Selanjutnya, pembahasan materi yang keenam yaitu mengenai perbedaan augmented dan virtual reality. Perbedaannya diantaranya yang pertama, perangkat yang digunakan. Virtual reality biasanya diakses melalui perangkat seperti headset yang sepenuhnya berinteraksi dengan lingkungan virtual yang dihasilkan. Tidak hanya visual, tetapi juga suara, sentuhan, bau, dan rasa jika perangkat yang digunakan adalah gawai yang sudah ditingkatkan seperti teater 4 dimensi. Sementara augmented umumnya diakses melalui kamera ponsel yang menampilkan visual lapisan ke lingkungan sekitarnya di layar perangkat. Dengan kata lain, yang bekerja bukanlah ponsel itu sendiri, melainkan dibantu dengan adanya aplikasi pendukung. Kemudian yang kedua, tingkat kedalaman pengalaman bermain. Virtual reality dirancang untuk sepenuhnya berada di dunia virtual. Perangkat virtual reality benar-benar memblokir lingkungan nyata dan menghasilkan tampilan virtual, sehingga virtual reality ini sangat baik untuk media seperti video, game, atau film yang pengguna dapat fokus pada konten yang ditonton. Seperti namanya, augmented tidak menggantikan lingkungan nyata ke virtual, melainkan menambahkan konten virtual sehingga terlihat di lingkungan nyata. Dengan kata lain, augmented mengekspresikan kontennya tidak bersifat mendalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dian Mesari dengan NPM 205060163. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya mengenai perbedaan dari IR dan juga VR. Yang ketiga adalah jenis media yang ditampilkan. VR adalah sistem imersif yang biasanya menggunakan komputer untuk membuat lingkungan virtual. Video game dan film adalah bentuk media yang paling umum diadaptasi untuk realitas virtual. Nah, media IR tidak seintensif dengan VR. IR hanya sebagai tambahan halus pada dunia nyata. Nah, IR juga biasanya menampilkan bentuk 3D yang dapat dilihat melalui aplikasi dengan kamera ponsel, sehingga terlihat berada di dunia nyata. Lalu yang keempat adalah realitas yang dihasilkan. VR dapat dihasilkan dalam beberapa cara berbeda tergantung pada media yang ditampilkan. Nah, video game sering berlangsung ditampilkan pada saat penggunanya bermain, jika ada mesin game atau mereka membuatnya sebelumnya. Nah, dalam hal ini statis dan juga mirip dengan gambar atau film. Nah, beberapa orang juga menganggap bahwa video 360 derajat sebagai realitas virtual sepenuhnya dibuat sebelumnya. Nah, IR sering dikodekan untuk aplikasi ponsel dan diterjemahkan secara reaktif tergantung pada lokasi pengguna. Dapat
Program tersebut mirip dengan realitas virtual, namun pada umumnya tidak membutuhkan mesin canggih untuk membuatnya. Yang terakhir atau yang kelima adalah terjadi langsung. Nah, dunia VR dan dunia nyata merupakan lingkungan yang berpisah dan tidak reaktif. Hal ini terjadi karena media VR di program sebelumnya, sementara IR lebih berpotensi reaktif terhadap dunia nyata. Hal ini terjadi karena IR digabungkan dalam lingkungan nyata. Dengan kata lain, dunia IR secara langsung terhadap dunia nyata. Baik, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.